Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam konten edukasi kami, Qohwah, Qaulun wa Hikmah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang momentum Tahun Baru Hijriah 1446. Atau disebut juga sebagai Idul Aitam. Pengen tahu bagaimana kelengkapan dari bahasan kita pada kesempatan kali ini? Jangan skip video ini dan tonton sampai lengkap. Yang pertama kita akan bahas adalah Hijriyah. Hijriyah diambil dari kalimat hajaro yuhajiru, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan perintah hijrah dari Mekah ke Madinah bersama para sahabat atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini merupakan momentum yang besar bagi seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Karena dari sini kita bisa mengambil banyak sekali kisah dan pelajaran perjuangan kaum muslimin di kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadirkan Islam di tanah Arab pada kala itu. Maka penting bagi kita juga untuk mengetahui bagaimana pelajaran yang bisa kita ambil dari momentum Hijriyah ini. Hijriyah ini merupakan sebuah perjuangan sebagaimana kaum muslimin berani atas dasar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, lalu meninggalkan seluruh yang mereka miliki, tanah kelahiran mereka, kampung halaman mereka, bahkan harta-harta yang mereka miliki, dan keluarga yang mereka miliki, demi menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Terbayang kalau sekarang terjadi, kita disuruh keluar dari tanah air kita, apa yang terjadi? Pasti kondisi itu bukanlah mudah bagi kita. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan kepada kita bahwa apa yang kita miliki tidaklah kekal. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala harus jadi prioritas dari apa yang akan kita laksanakan. Pada momentum Hijriyah ini merupakan momentum yang berharga, momentum yang besar, sampai sahabat Umar bin Khattab melihat bahwasanya ini momentum yang perlu diabadikan. Sehingga atas dasar usul dari Umar bin Khattab menyampaikan bahwasanya penetapan tahun baru Islam atau pergantian bulan Hijriyah diawali dari mulai perginya Rasulullah, hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Dan di dalamnya ada 12 bulan terdiri dari 29 sampai 30 hari. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahron. Ada 12. Minha arba'atun hurum. Dan juga di dalamnya diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala 4 bulan yang istimewa. Minha arba'atun hurum. Bertepatan pada tahun 622 Masehi, bulan Muharram yang dijadikan bulan pertama dalam hitungan tahun Hijriyah, menjadikan di depan kita semua tahun baru yang perlu kita sonsong dengan lebih serius lagi. Namun seringkali di tengah-tengah kita, khususnya di Indonesia, bahkan di seluruh kebanyakan negara-negara Islam, pergantian tahun baru Hijriyah itu seringkali dilupakan makna dan juga pelajaran yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita. Jangan sampai pergantian tahun baru Hijriah ini tidak merubah semangat hijrah kita. Hijrah yang pastinya dari keburukan menjadi lebih baik, jadi pribadi yang kurang maksimal menjadi pribadi yang lebih maksimal, baik dalam segala aktivitas apapun. Dan juga yang menarik, dan patut kita laksanakan juga sebagaimana pengikut dari baginda kita Nabi Muhammad SAW, ada sebuah amalan yang menarik di bulan Muharram yang disebut sebagai puasa Asyura. Ini sering kita dengar, namun banyak juga dari kita yang mungkin belum mengetahui bagaimana kisah dan sejarahnya sampai hadirlah perintah Rasulullah SAW juga melaksanakan puasa Asyura ini. Pada tanggal 10 Muharram, disitulah puasa yang disebut puasa Asyura. Bagaimana awal mula hadirnya puasa Asyura ini? Puasa Asyura kenalkan kepada kita karena dulu terjadi kemenangan Nabi Musa dan Bani Israel untuk melawan para musuh-musuhnya. Sehingga puasa Asyura juga tidak hanya dilakukan oleh kaum muslimin, tapi juga dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Bahkan mereka menyebut sebagai sebuah ritual, sebagai hari suci yang disebut oleh orang-orang Yahudi Yom Kippur. Artinya kemenangan Bani Israel dan Nabi Musa pada kala itu benar-benar dirasakan bukan hanya pada kaum muslimin, tapi juga orang-orang Yahudi yang mereka melaksanakan hari itu dengan berpuasa atau menahan lapar dan dahaga.
Yang jadi pertanyaan kita, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ibadah puasa Asyura karena mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi? Pastinya tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah melaksanakan puasa Asyura sebelum mereka melakukan hijrah. Artinya puasa ini sudah sering dilakukan Rasulullah sebelum mereka melaksanakan perintah hijrah. Ditambah setelah hijrah, menjadikan perjuangan-perjuangan itu terasa sudah dilewati sehingga dilaksanakanlah puasa Asyura tersebut. Artinya Rasulullah tidak melakukan puasa Asyura karena ingin mengikuti orang-orang Yahudi. Di lain itu, memang Rasulullah terus mendawamkan puasa Asyura tersebut. Bahkan sampai Rasulullah pernah menyampaikan kepada Aisyah agar membedakan puasa Asyura dengan puasa orang-orang Yahudi dan Nasrani, maka Rasulullah menganjurkan di tahun depan kita akan melaksanakan puasa Tasu'a dan Asyura. Yang artinya puasa itu akan dilaksanakan 2 hari agar membedakan antara puasanya orang Yahudi dan puasanya kaum muslimin yang dilakukan 2 hari, Tasu'a dan Asyura, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani melakukannya pada tanggal 10 atau Asyuranya saja. Namun qadarullah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah keburu wafat dan tidak bisa melaksanakannya. Tapi ada ikhtiar dari Rasulullah untuk mengarahkan umat agar bisa membedakan ibadahnya dengan ibadah orang-orang non-Muslim atau orang-orang Yahudi di sana. Selain menjadi pergantian tahun baru dalam hitungan Hijriyah, Muharram juga di awal bulan dalam tahun Hijriyah juga disebut sebagai hari raya Aitam atau lebarannya anak yatim. Kenapa Rasulullah SAW mengarahkan kita akan hal itu? Penting kita untuk semua ketahui bahwasanya di bulan Muharram Rasulullah pernah mengatakan agar kita setelah melaksanakan puasa di Asyura juga kita dihindarkan untuk mengusap kepala anak yatim. Mengusap kepala anak yatim ini dalam arti banyak hal. Bisa jadi dikala itu Rasulullah ingin membahagiakan anak-anak para syuhada yang gugur untuk membela agama Islam dalam proses penyebarluasannya. Dan di lain sisi memang Rasulullah juga merupakan keluarga yang dari kecilnya Rasulullah tidak bersama ayahnya. Maka dari itu Rasulullah juga memiliki kecintaan yang sangat kuat kepada anak-anak yatim. Bahkan dalam hadis dikatakan, ana ma'aka fil yatim kahataini fil jannah. Rasulullah menyampaikan bahwasanya saya bersama orang-orang yang membersamai anak-anak yatim itu seperti dekatnya jari tengah dengan jari telunjuk di surga nanti. Maka dari itu, lebaran anak yatim ini menjadi concern yang mungkin bagus untuk kita pahami bersama. Yang pertama, apakah membersamai anak-anak yatim ini hanya pada bulan Muharram? Pastinya tidak. Pada umumnya semua amal kebaikan bisa dilakukan kapanpun. Namun Rasulullah memperbanyak atau lebih meningkatkan kuantitas membersamai orang-orang yatimnya, adik anak yatimnya itu ketika pada bulan Muharram. Diberikan santunan, diberikan kedekatan oleh Rasulullah SAW seakan-akan mereka sebagai bagian dari keluarga Rasulullah SAW. Itulah kenapa para ulama tidak hanya mengkhususkan bulan Muharram hanya untuk melaksanakan ibadah puasa Asyura saja. Atau mungkin juga ada yang melaksanakan dengan puasa Tasu'a dan Asyura saja. Tapi di samping itu juga para ulama menganjurkan di bulan Muharram kita lebih banyak memperhatikan saudara-saudara muslim kita yang memang dalam kondisi yatim dan juga miskin. Maka penting bagi kita juga untuk melihat kondisi yang ada di sekitar kita. Kita bisa melihat saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Berapa ribu atau mungkin bisa menjadi berapa puluh ribu anak-anak yang ada di Gaza sekarang menjadi yatim. Penting bagi kita juga tanyakan pada diri kita apakah kita sudah berkontribusi bagi mereka. Minimal kita mendoakan doa-doa terbaik kita untuk mereka. Tapi dalam konteks ini penting bagi kita untuk mengetahui makna hijrah, bagaimana perjuangan kaum muslimin yang perlu kita highlight agar kita juga ikut bersama-sama hijrah walaupun kita tidak melaksanakan hijrah, tapi kita bisa hijrah dari ketidakbaikan kita menjadi personal yang lebih baik. Dan di samping itu juga banyak amalan ibadah yang bisa kita lakukan khususnya di bulan Muharram ini, yaitu puasa Asyura.
Ya, agar kita bisa membedakan puasa kita juga kita bisa melakukan dengan puasa Tasu'a dan Asyura sebagaimana yang dihimbau oleh Rasulullah. Dan yang terakhir, penting juga bagi kita untuk melihat kondisi sosial kita, khususnya adik-adik yatim yang sudah ditinggal ayahnya khususnya dan mereka belum sampai umur balik sehingga mereka bisa mencukupi kebutuhan mereka. Penting bagi kita untuk perhatikan sekeliling kita, kampung kita, desa kita, kota kita, provinsi kita. Kalau itu sekiranya sudah tercover, bisa juga kita bantu saudara-saudara kita yang ada di Gaza sana, berapa puluh ribu anak-anak yang menjadi yatim dan butuh konsen kita dalam momentum tahun baru Hijriah ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wabillahil hidayatu wat taufik. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya dan tutur kata saya. Yang baik-baiknya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang kurangnya datangnya dari Al-Fakir. Saya Rizky Haidsul Haq, Ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.